Mama, aku masuk TV. Untuk motivasinya, gimana ya? Latihan lebih keras aja, jangan pernah takut untuk gagal, karena gagal itu adalah ajang kita untuk belajar yang lebih baik ke depannya. Ketika kamu gagal, jangan buat itu menjadi suatu kegagalan, tapi buatlah itu sebagai acuan untuk masa depan yang jadi lebih baik, gitu aja sih. Satu, dua, tiga. Halo Sobat Budaya, selamat datang kembali di Sayonara, sharing olahraga Rana Maya. Halo, perkenalkan nama aku Dimas Ananta Putra dari Kementerian Olahraga dan Seni yang hari ini akan menjadi host di acara Sayonara episode kali ini. Nah, di episode sebelumnya kan kita udah ngomongin tentang olahraga futsal nih. Sekarang kita akan ngomongin olahraga yang masih menggunakan bola, tapi bukan pakai kaki, tapi pakai tangan. Hari ini aku nggak akan sendirian, tapi akan ditemani dari perwakilan tim basket FIB UB. Kepada Mas Javier Samgar dipersilahkan. Gimana kabar Mas Samgar? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik Mas Dimas. Mungkin bisa perkenalan diri dulu ke teman-teman penonton. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Javier Samgar, aku dari perwakilan basket FIB UB. Oke, ngomongin tentang basket nih Mas Samgar. Mas Samgar sendiri tuh boleh nggak sih ceritain sejak kapan mulai tertarik sama olahraga basket? Sejak kapan? Jadi waktu itu, dulu itu sebenarnya aku bukan anak basket. Jadi dulu tuh aku main bola, dulu sepak bola. Lalu yang mengenalkan aku ke basket itu papa, itu semenjak umur 7-8 tahun waktu itu. Jadi awal pertama kali nyentuh bola basket itu umur 8 tahun, Mas Dimas. Oke, tapi teman-teman penonton kira-kira boleh tahu nggak sih Mas Samgar itu menggeluti basket seprofesional itu atau cuma sekedar hobi atau gimana? Awalnya itu untuk sekedar hobi aja ya, tapi ternyata ada rencana lain mungkin. Alhamdulillah puji Tuhan waktu itu sempat main di DKI Jakarta juga untuk mewakilin Kejurnas waktu itu. Oh, berarti pengalamannya bukan main-main ya? Mungkin pertanyaan selanjutnya masih menyangkut dengan Mas Samgar sebagai perwakilan DKI. Berarti kan bisa dibilang pengalamannya Mas Samgar ikut turnamen basket ini udah cukup banyak nih. Kira-kira bisa nggak sih kasih kita beberapa momen yang mungkin tidak akan dilupakan oleh seorang Mas Samgar ketika mengikuti sebuah turnamen basket? Momen yang nggak pernah terlupakan itu waktu Kejurnas itu sih memang, karena kenapa aku bilang nggak bisa terlupakan karena sebelum itu kan aku sempat kena cedera dulu, ACL. Aku nggak bisa main selama 6 bulan. Lalu puji Tuhannya langsung ditunjuk untuk main di DKI gitu, Mas Dimas. Dan itu berkesan banget karena alhamdulillah dan puji Tuhannya lagi kita dikasih juara 1 gitu. Iya, tepuk tangan dulu dong. Kalau ngomongin sekarang kan berarti Mas Samgar ikut nih kegiatan basket di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya ini nih. Kira-kira bisa nggak sih Mas Samgar ceritain perkembangan basket tim FIB dari ketika Mas Samgar dulu menjadi maba sampai sekarang itu gimana perkembangannya? Perkembangannya menurutku ya di tahun ini tuh sudah mulai membaik dan cukup bagus karena dari tim basket FIB UB-nya itu sudah mulai regenerasi dan sudah mulai tertata lah seperti itu Mas Dimas. Jadi kalau di dalam konteks besarnya sudah mulai ada bibit-bibit unggul gitu. Berarti bisa dibilang masa depan basket FIB cukup cerah ya? Cukup cerah, cukup cerah. Kira-kira Mas Samgar tahu nggak rencana ke depannya buat tim basket FIB ini tuh mau mengikuti lomba apa atau turnamen apa gitu? Mungkin boleh di-spill sedikit Mas? Oh, untuk event terdekat ya mungkin mau ada Brawijaya All Star yang sebelumnya basket FIB itu katanya sempat vakum dari Brawijaya All Star dan tahun ini debut lagi untuk masuk ke Brawijaya All Star lagi itu. Tepuk tangan untuk tim basket FIB. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Aku pribadi kan masih awam ya di dunia basket ini. Yeah. Dan aku tidak terlalu mengerti posisi-posisi yang ada di basket.
Kira-kira bisa nggak kamu ceritain posisinya Mas Samgar di tim basket itu apa kira-kira? Kalau posisi aku di tim basket itu, aku shooting guard kebetulan, jadi yang bagian shooting itu pasti mas. Shooting guard ya. Kira-kira Mas Samgar bisa nggak peragain ke teman-teman penonton di rumah mungkin posisi nge-shoot yang baik dan benar itu gimana? Posisi yang sebenarnya kalau shooting guard itu gak harus, maksudnya gimana, itu enak-enakan feel-feelnya shooting guard aja. Cuman kalau misalkan dibilang teknik yang benar itu ya sikunya itu 90 derajat, lalu ini dibuka dan ini untuk mengarahkan bola, jadi langsung dorong. Oke, mungkin selanjutnya tadi kan Mas Samgar bilang posisi Mas Samgar itu sebagai shooting guard di dalam sebuah tim. Betul. Kira-kira pemain basket di luar sana yang perannya atau role-nya itu mirip dengan Mas Samgar siapa ya kira-kira? Dalam jangka NBA nih, kalau NBA itu aku punya favorite player, itu dia yang buat aku tertarik sama basket juga. Jadi itu namanya Steph Curry. Dan kalau dari IBL itu aku suka Andakara Prastawa sama Arigi di Pelita Jaya gitu. Oke, tadi sebelumnya kan Mas Samgar mention nih beberapa nama pemain basket yang sekiranya punya peran yang sama gitu. Aku mungkin mau nanya sih, kira-kira Mas Samgar sendiri tuh melihat diri Mas Samgar itu dengan pemain-pemain yang tadi disebutkan, kira-kira apakah Mas Samgar punya kemiripan dengan mereka atau gimana? Nggak ada sih ya, karena mereka kan sudah main di liga profesional gitu, sementara akunya masih di bawah profesional gitu loh. Jangan begitu Mas Samgar, lama-lama menjadi bukit. Terus juga aku mungkin mau nanya sih, Mas Samgar kan udah cukup banyak nih pengalamannya di dunia basket. Kira-kira untuk posisi shooting guard itu sendiri, aspek apa sih yang paling krusial dalam posisi itu gitu? Aspek yang paling krusial itu kalau misalkan kita dimasukin coach di dalam lapangan itu untuk mengejar poin sih lebih tepatnya. Karena biasanya shooting guard itu dipasang sama coach itu untuk ngejar poin yang udah dulu main jauh atau mungkin di detik-detik terakhir gitu loh. Dan itu yang paling krusial sih, karena beban itu kayaknya tuh di shooting guard gitu. Tapi Mas Samgar sendiri pernah merasa ada di posisi itu kah? Sering sih kebetulan. Sering ya? Iya. Oke, mungkin ke pertanyaan berikutnya. Ya Mas Samgar kan sudah banyak lah mengikuti turnamen dari lingkup yang mungkin bisa dibilang kecil dan bahkan sampai ke nasional. Pasti kan di setiap turnamen yang udah pernah Mas Samgar jalanin itu kan lawannya itu berbeda dari secara skill, secara chemistry dan Betul. segala macam. Kira-kira Mas Samgar sendiri tuh punya rahasia nggak untuk beradaptasi gitu ketika bertemu sama lawan yang menurut Mas Samgar itu susah gitu? Beradaptasi ya, kalau beradaptasi itu sebenarnya lebih ke tenang aja sih. Jadi kalau misalkan emang ada lawan yang lebih bagus, ya kita emang harus tahu posisi kita gimana dan keterbatasan diri kita itu bagaimana. Sebenarnya yang jelas ketika aku menemukan lawan yang lebih besar itu, ada yang lebih jago lah ibaratnya gitu, aku selalu bilang ke diri aku untuk nggak, kita bisa kok gitu. Walaupun memang di atas angin jauh lebih bagus dia ya, cuman aku lebih ke sifat kompetitif aku tuh, aku bilang aku nggak mau kalah sih gitu. Jadi adaptasinya itu lebih ke tenangin diri sendiri aja gitu. Oke, mungkin ini untuk pertanyaan serius terakhir kali ya. Boleh. Menurut Mas Samgar sendiri, Mas Samgar itu punya harapan tersendiri nggak sih untuk tim basket FIB UB mungkin? Harapanku untuk tim basket FIB itu lebih ke semoga tim basket FIB lebih lebih mempunyai jiwa kompetitif yang besar, lalu juga lebih gokil lah, lebih gacor gitu ibaratnya. Terus juga apa yang sudah dibangun sama kakak-kakaknya itu untuk tidak dilepas gitu aja, karena itu bakal jadi suatu yang sayang banget ketika kita sudah mulai bergenerasi dan tiba-tiba putus lagi. Itu akan sangat disayangkan banget, karena aku melihat potensial-potensial dari basket FIB UB ini sudah mulai ada lah bibit-bibitnya begitu. Bring back our glory ya? Bring back our glory, yes. Oke, mungkin pertanyaan-pertanyaan seriusnya cukup sampai di situ ya. Yeah. Cuma aku mau nanya,
ini agak out of topic sebenarnya, Yeah. tapi aku sendiri kan bermain olahraga futsal kan, dan sepak bola, dan di sepak bola itu dulu aku merasa sepatu itu jadi ajang untuk kita pamer. Betul. Apakah di dunia basket seperti itu juga? Iya jelas itu, karena kita ngelihat wah sepatunya bagus nih pasti orang jago gitu biasanya. Tapi jago biasanya. Ada yang jago, ada yang karena orang kaya aja mungkin. Kaya aja ya mungkin. Sama ini sih mungkin pertanyaan yang benar-benar terakhir dari aku, Mas Samgar sendiri punya nomor punggung spesial kan nih? Kalau nomor punggung spesial itu aku kalau di DKI itu pakai nomor 5. Kenapa pakai nomor 5? Karena nomor 5 itu apa ya? Karena emang dari awal pakai nomor 5 aja sih, karena emang suka aja bentuk nomor 5 kan itu bisa disimbolkan sebagai S juga gitu. Jadi bisa 5 bisa Samgar gitu. 28 nggak mau 28? 28 kayaknya terlalu banyak gitu. Sama tapi aku punya nomor punggung juga di waktu itu mewakili dari Pemprov Jakarta Selatan, aku pakai nomor 8 gitu. Tapi 28 nggak bisa. Gak bisa. Soalnya udah dipakai dia. Iya betul. Oke, mungkin untuk pertanyaan benar-benar penutup kali ini, menurut Mas Samgar sendiri, fakultas mana nih yang di Universitas Brawijaya ini yang memiliki potensi yang cukup berat untuk dilawan? Itu pertanyaan yang sulit ya, karena melihat fakultas dari FIB UB ini, melihat dari fakultas UB ini, itu semuanya sebenarnya semua tim itu cukup bagus-bagus. Karena melihat dari, aku nonton Brawijaya All Star tahun kemarin itu, sangat bagus-bagus timnya, dan itu juga jadi ajang kompetitif buat FIB juga. Tapi setelah aku melihat pertandingan-pertandingan itu, yang menurutku punya potensial yang bagus banget itu ya FEB, terus ada teknik, ada VIA, dan baru-baru ini aku ngelihat ada FTP juga, lalu ada FMIPA gitu sih. Sama satu lagi sih yang sangat menarik perhatian aku itu sebenarnya FTP gitu. FTP ya? Iya. Dan berarti Mas Samgar dengan harapan tadi, Mas Samgar sendiri kira-kira pede nggak untuk jika suatu saat nanti harus berhadapan dengan tim-tim tersebut? Pede sih, harus pede. Karena apapun yang menjadi lawan kita itu adalah ajang belajar kita untuk jadi lebih baik ke depannya sih gitu loh. Sama ini sih, aku mungkin mau nanya, kira-kira persiapan apa sih yang disiapin dari tim FIB ini untuk menghadapi lawan-lawan di luar sana? Kalau dari FIB UB-nya sendiri itu kemarin sudah mulai latihan-latihan yang rutin ya, karena sebelumnya kita jarang latihan rutin. Sampai akhirnya manajemen dari FIB UB basketnya pun juga sudah mulai diregenerasi lagi, jadi sudah mulai dirutinkan untuk menjaga latihan, dari latihan fisik, dari latihan bagaimana taktiknya nanti, bagaimana itu sudah dipersiapkan semua dari sekitar 1 bulan sampai 2 bulan yang lalu gitu. Sampai nanti akhirnya ke Brawijaya All Star, Mas Dimas. Oke, terima kasih nih Mas Samgar atas waktunya. Sama-sama. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke keluarga di rumah, penonton, atau rekan setimnya di manapun mereka berada. Oke, Mama aku masuk TV. Untuk motivasinya gimana ya? Latihan lebih keras aja, jangan pernah takut untuk gagal, karena gagal itu adalah ajang kita untuk belajar yang lebih baik ke depannya. Ketika kamu gagal, jangan buat itu menjadi suatu kegagalan, tapi buatlah itu sebagai acuan untuk masa depan yang jadi lebih baik, gitu aja sih. Gokil, boleh tepuk tangan teman-teman? Oke, mungkin itu untuk episode Sayonara kali ini bersama Mas Javier Samgar, perwakilan dari tim basket FIB Universitas Brawijaya. Saya Dimas Ananta Putra selaku host Sayonara episode kali ini izin mengundurkan diri. Terima kasih. Salam olahraga. Makasih Mas.